Baik Ibu Kepala Sekolah SMA YPPK Asisten Tani yang saya hormati dan juga saya banggakan, para Dewan Guru, orang-orang hebat di SMA YPPK Asisten Tani yang juga saya hormati dan banggakan, panitia PPBDB, panitia MPLS yang juga saya hormati dan saya banggakan. Secara khusus juga anak-anak didik, peserta didik baru SMA Sisi yang saya cintai. Shalom. 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 Shalom, Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tentu pertama kita bersyukur kepada Tuhan atas kasih Tuhan yang sungguh indah dalam kehidupan kita. Kita boleh diperkenankan pada pagi hari yang cerah ini. Walaupun kita boleh bertemu secara virtual, namun sekali lagi tidak mengurangi niat dan semangat kita untuk mau belajar. Itu sebagai Direktur YPPK, pertama menyambut hangat, menyambut gembira kehadiran anak-anak semua yang datang dari berbagai sekolah di SMP, di wilayah Papua, bahkan juga wilayah lain, yang kemudian memilih SMA Sisi sebagai sekolah pilihan. Direktur YPPK tentu yang membawai sekolah YPPK di kota dan Kabupaten Jayapura, tentu sekali lagi menyampaikan selamat datang, selamat bergabung dalam rumah besar YPPK, secara khusus SMA Asisi Sentani. Pak Direktur sudah mengikuti penjelasan dari dua materi tadi. Lebih banyak adalah dari sisi lebih mengenalkan sosok Fransiskus sebagai pelindung SMA Asisi, tetapi juga pelindung YPPK Fransiskus Asisi. Nah, saya kira memang ada bagian materi yang nanti akan saya paparkan di sini, tapi tadi Pak Guru dengan sangat baik menjelaskan siapa itu Fransiskus Asisi. Dan barangkali tidak menjadi detail untuk Pak Direktur akan menjelaskan lagi lebih pada penekanan terhadap nilai-nilai yang diharapkan kita hidupi, kita kembangkan dalam komunitas pendidikan Katolik. Jadi sekali lagi untuk anak-anak sekalian bahwa YPPK di Tanah Papua bersama dengan Yayasan Kristen YPK, YPPGI, YAPIS, ini adalah yayasan yang secara historis punya andil dalam membangun sumber daya manusia Papua. Dan yayasan-yayasan ini saya kira punya sejarah panjang sekali lagi, bahwa YPPK sendiri hadir di Tanah Papua menyalakan obor bagi masyarakat pribumi Papua. Sesungguhnya jauh sebelum pemerintah Republik Indonesia hadir dalam komunitas pelayanan Republik Indonesia, Gereja Katolik telah ambil bagian dalam karya pendidikan. Nah ini jadi sekedar anak-anak ketahui bahwa kiprah pendidikan Katolik itu sekali lagi jauh ada sebelum pemerintah Indonesia ada. Sekolah Katolik, sekolah Kristen lain itu telah ada di wilayah pedalaman Papua. Nah itu, jadi kalau semua orang baru Anda atau juga orang tua pasti sudah bercerita tentang kiprah pendidikan yang disebut sebagai pendidikan perintis. Yayasan-yayasan perintis yang sekali lagi punya andil menghantar manusia Papua yang sampai pada saat ini tentu YPPK semakin eksis untuk melayani pendidikan di tanah ini. Jadi saya kira bahwa kehadiran lembaga YPPK sekali lagi adalah bagian dari tugas pewartaan gereja, ambil bagian dalam karya pendidikan. Jadi pendidikan itu tidak semata-mata tanggung jawab pemerintah, tetapi juga adalah tanggung jawab masyarakat. Dalam hal ini Gereja Katolik merasa penting untuk ikut ambil bagian dalam karya pendidikan. Nah ini jadi
hal penting yang anak-anak harus pahami dan ketahui, dan barangkali juga orang tua, saudara, kakak Anda yang sebelumnya adalah alumni dari pendidikan Katolik. SMA Sisi Sentani saya kira juga punya lulusan-lulusan terbaik, orang-orang Papua hebat, orang-orang suku bangsa lain yang dididik di SMA Sentani. YPPK Sentani adalah mampu saat ini duduk di berbagai bidang. Dan itu adalah kita syukuri bahwa SMA YPPK Sisi Sentani dari waktu ke waktu juga terus mendapat perhatian dari masyarakat. Terlebih adalah sekolah Katolik memang hadir untuk mereka yang terpinggirkan tapi juga membutuhkan pendidikan. Nah ini jadi ketika anak-anak Papua juga banyak memilih sekolah Katolik, jangan dianggap bahwa itu sekolah buangan. Ini pendapat yang keliru. Karena sekolah Katolik itu telah mampu sekali lagi membuat orang-orang Papua itu menjadi hebat di berbagai bidang. Dan oleh karena itu saya percaya bahwa pilihan anak-anak bergabung dengan YPPK adalah pilihan yang tepat. Bergabung dengan SMA Sisi adalah pilihan yang sangat tepat. Nah itu. Jadi SMA Sisi saya kira merupakan sebuah sekolah walaupun barangkali siswanya tidak ribuan. Sebuah sekolah yang hebat bukan diukur dari jumlah siswanya, tetapi dari sisi efektivitas proses belajar mengajarnya. Lihat dari keberadaan gurunya, fasilitasnya, itu disitulah ukuran mutu itu ditentukan. Nah ini jadi untuk anak-anak sekalian tentu kita merasa bangga bahwa saat ini Anda boleh belajar di SMA Sisi Sentani. Saya kira di wilayah Kabupaten Jayapura berbagai SMA yang ada di sana, tapi SMA Sisi yang berada di pusat jalan utama, keluar masuk Kabupaten Jayapura, tentu memiliki program-program unggulan untuk bagaimana membangun anak-anak Papua terlebih dari soft skill-nya. Jadi pendidikan Katolik itu tidak mengedepankan soal hanya pengetahuan, hard skill-nya, tetapi juga adalah soft skill, adalah lebih pada soal karakter. Soal tadi ada Pak Guru menjelaskan tentang nilai-nilai yang perlu kita hidupi di dalam pendidikan Katolik yang kita bercermin dari sosok Santo Fransiskus Assisi tadi itu. Coba saya mau tes dulu tadi. Itu Fransiskus dia lahir di mana? Anak-anak sekalian sambil materi saya muncul saya mau tanya dulu. Kita kuis dulu boleh ya? Di Assisi Italia. Italia dia lahir tahun berapa? 1182. 1182. Iya. Kalau iya. Terus tadi terus tanggal 4 itu apa? Tanggal apanya? 4 Oktober itu biasa diperingati sebagai pesta pelindung YPPK. Itu tanggal diperingatinya apa? Tanggal lahir atau tanggal kematian? Tanggal kematian. Iya, sebenarnya tanggal kematiannya itu tanggal 3 Oktober. Memang ada berbagai versi, tentang tanggal 4 adalah dipestakan atau dirayakan. Jadi oleh gereja, Yayasan YPPK menetapkan tanggal 4 Oktober adalah Hari Pelindung YPPK. Nah, hari-hari itu, tanggal itu tentu bukan menjadi juga hari libur. Tetapi hari-hari itu juga menjadi hari penting untuk juga kita mengenang lewat kegiatan-kegiatan dan program-program sekolah yang nyata. Nah ini jadi kita berharap untuk anak-anak sekalian kemudian melihat tanggal itu adalah tanggal yang memang menjadi penting untuk kita perlu mengisinya dengan hal-hal positif. Oke, boleh materi saya boleh ditampilkan. Oke, anak-anak sekalian, bahwa Pak Direktur ingin mengajak anak-anak sekalian untuk sedikit lebih mengenal, bahkan mungkin barangkali ada yang dari SMP Bonaventura, atau juga dulu di SD di Oksibil, SD YPPK, atau di tempat lain barangkali sudah tidak asing lagi dengan YPPK.
Namun demikian untuk kita semua, baik guru, siswa termasuk orang tua, Pak Direktur sebagai orang di yayasan, kita diantar untuk sedikit memahami tentang keberadaan lembaga YPPK. Nah itu, Pak Direktur percaya bahwa masa depan Anda gemilang, dijiwai oleh semangat Santo Fransiskus itu bersama SMA Asisi. Oke, next. Boleh dilanjut. Oke. Nah, sekilas tentang YPPK ya. Jadi Pak Direktur ulangi bahwa Yayasan Pendidikan Bersekolahan Katolik Fransiskus Asisi Papua adalah yayasan didirikan oleh Uskup Keuskupan Jayapura dalam ikut ambil bagian tugas pencerdasan anak bangsa. Lalu itu oleh beberapa uskup di tanah Papua, ada Uskup Keuskupan Agats, ada Uskup Keuskupan Sorong Manokwari, kemudian ada lagi Keuskupan Merauke. Tetapi sejak berapa tahun yang lalu, 4-5 tahun yang lalu, dalam kaitan dengan upaya untuk memperpendek rentang pelayanan, maka para uskup bersepakat untuk kemudian membagi wilayah-wilayah itu atas dasar wilayah layanan keuskupan. Maka dulu YPPK itu bergabung menjadi satu, sekarang masing-masing keuskupan sudah mengelola sekolahnya sendiri. Dan untuk keuskupan Jayapura itu mengelola itu ada di Kabupaten Pegunungan Bintang, ada di Kabupaten Jayapura, ada di Kabupaten Jayawijaya, dan juga adalah kabupaten kota dan Kabupaten Jayapura. Nah ini, untuk anak-anak sekalian bisa tahu bahwa sekolah YPPK di bawah Keuskupan Jayapura itu ada di mana saja. Nah ini, bahwa YPPK yang tadi Pak Direktur bilang itu ada jauh sebelum Indonesia merdeka, di wilayah selatan Merauke, pendidikan YPPK itu sudah ada 1933. Coba anak-anak mendengar baik. 1933, sementara Indonesia merdeka itu 1944 berapa? 45 ya? 45. Iya. Itu berarti benarlah bahwa pendidikan Katolik itu ada jauh sebelum pemerintah hadir. Gereja Katolik telah menyalakan obor pendidikan untuk masyarakat di wilayah pedalaman hingga perkotaan. Nah ini. Namun de factonya baru YPPK itu baru mendapat pengakuan dari pemerintah pada tanggal 22 Agustus 1974. Nah, itu baru dia punya akta notaris. Itu berarti YPPK tercatat resmi sebagai yayasan pendidikan itu baru 22 Agustus. Padahal kalau lihat historis yang panjang, kita sesungguhnya bukan baru 22. Sudah sekian puluh tahun yang lalu. Nah itu. Jadi setiap tanggal 22 Agustus YPPK memperingati HUT-nya. Kendati dihitungnya mulai 74 secara semulai dari pencatatan di akta notaris. Nah ini. Next, lanjut. Oke. Ya, anak-anak sekalian, bahwa kita semua yang tadi ya, Pak Direktur, ini oleh Uskup yang selaku pembina tapi juga pemilik sekolah YPPK, itu mempercayakan Pak Direktur memimpin 17 sekolah di kota dan Kabupaten Jayapura. 14 sekolahnya ada di kota Jayapura, 13-nya ada di Kabupaten Jayapura. Dengan jumlah siswa saat ini yang ada di YPPK Kota dan Kabupaten Jayapura, kurang lebih 6.000 lebih siswa yang tersebar di berbagai, mulai dari TK, SD, SMP, sampai SMA. Nah ini, jadi ini tentu menjadi perlu diketahui berarti YPPK Kota Kabupaten Jayapura ini sejumlah sekolah besar yang memang secara jumlah maupun historis itu memang perlu kita akui sebagai sebuah yayasan besar. Nah ini. Oke, bisa next lagi.
Halo. Lanjut. Ya, Bu Guru bisa lanjut. Next tadi. Materi berikut, slide berikut. Ya, lanjut. Nah, ini sampai kepada visi dan misi kita ya. Menjadikan sekolah YPPK unggul dan terpercaya dapat melahirkan generasi yang bermutu, beriman sesuai dengan terang Injil. Sebagaimana tadi sudah dijelaskan oleh Pak Guru tadi terkait dengan keberadaan Santo Fransiskus dan semangatnya, maka sekolah Katolik sekali lagi tidak semata-mata hanya membuat Anda itu menjadi siswa yang cerdas secara pengetahuan, tapi memiliki tanggung jawab untuk juga membangun iman dan moralitas Anda menjadi siswa yang hebat di kemudian hari. Nah, oleh karena itu bahwa mutu pendidikan Katolik itu pertama adalah harus mutu kepala sekolah dan gurunya harus baik. Guru kalau tukang mabuk ya bagaimana siswanya juga pasti demikian. Nah ini, maka demikian bahwa menjadi tanggung jawab oleh lembaga YPPK termasuk pemerintah adalah meningkatkan fasilitas sarana prasarana yang bermutu. Nah ini, dan saya kira SMA Sisi memiliki sejumlah fasilitas yang bermutu, para guru juga bermutu, sebagaimana juga perpustakaannya. Kita apresiasi untuk SMA Sisi, baru beberapa hari yang lalu menjuarai 2 event bergengsi tingkat SMA seprovinsi ya, termasuk perpustakaan terbaik itu ada di SMA Sisi. Maka tentu untuk anak-anak sekalian yang memilih sekolah, pertama adalah juga tidak sekedar karena sekolah itu banyak siswa, tapi punya fasilitas yang memang memadai dan lengkap. Dan estimasi salah satu estimasi si Taruna Dharma, Taruna Bakti itu lo punya perpustakaan terbaik untuk tingkat SMA di Papua. Ini boleh nanti cek ini, tanya Ibu Kepse, kemarin baru mendapat penghargaan dari provinsi sebagai perpustakaan terbaik. Nah ini patut kita apresiasi untuk Ibu Kepala Sekolah dan juga para guru yang terus punya komitmen untuk membuat perubahan di sekolah. Misi yang pertama, oleh karena itu di tengah visi itu kita punya misi adalah menyelenggarakan pendidikan Katolik yang bermutu bagi generasi muda harapan gereja dan bangsa. Anak-anak sekalian, suatu yang bermutu, suatu yang baik itu sekali lagi itu tentu ditunjang oleh berbagai aspek. Pertama tadi Pak Direktur bilang mutu kepala sekolahnya, termasuk adalah mutu siswanya. Pribadi-pribadi siswa itu mencerminkan keberadaan sekolahnya. Selama ini Pak Direktur tidak pernah melihat anak-anak SMA Susi itu datang terlambat. Tepat waktu pagar sudah tutup. Nah ini mutu itu terbangun dari sebuah proses. Dia tidak secara instan kemudian jadi. Tapi semua dibangun secara proses. Maka semua warga sekolah tentu kita menginginkan mutu yang baik, maka semua kita harus bergeraknya bersama. Mencapai apa yang menjadi tujuan sekolah. Misi yang berikut adalah menyelenggarakan pendidikan Katolik yang berorientasi pada pribadi manusia. Oke, bisa next lagi. Nah, ini mewujudkan pendidikan yang berorientasi pada pengembangan pribadi manusia secara utuh yang menekankan hasrat menghidupi nilai-nilai dalam diri peserta didik. Pak Direktur ulangi bahwa saat ini Pak Direktur memerintahkan kepada semua kepala sekolah. Kalau pemerintah menganjurkan bahwa MPLS itu 3 hari, Pak Direktur minta kepada ke sekolah untuk menyelenggarakan 1 bulan itu MPLS. Tujuannya apa? Semua peraturan-peraturan sekolah, peraturan yayasan, peraturan sekolah tadi Ibu Guru tadi sudah jelaskan soal jam berapa kita masuk, kapan kita misa pertama,
kemudian juga tata tertib yang lainnya. Pada waktu-waktu ini harus dijelaskan secara utuh kepada semua warga belajar. Baik gurunya, satpamnya, aturan-aturan sekolah itu harus sudah diketahui oleh semua warga sekolah. Kapan kita ujian, kapan libur, itu adalah harus dijelaskan tuntas termasuk penggunaan seragam. Hal-hal yang boleh dan mana yang tidak boleh ada di dalam komunitas SMA Sisi itu dijelaskan secara tuntas. Dan kalau sudah dijelaskan maka semua kita memiliki kewajiban adalah tunduk dan taat pada peraturan sekolah. Nah ini menjadi penting di situ. Ada sebuah studi di Amerika, di Harvard University mengatakan bahwa sekolah yang mengedepankan pendidikan karakter itu menjadi sekolah yang akan mampu menghasilkan siswa-siswa yang hebat. Dan dalam penelitiannya menyebut 80% siswa adalah berhasil. Nah ini, maka ketika Anda terbiasa dengan sebuah disiplin diri, mulai dari disiplin bangun, berdoa, belajar, tanpa harus dipaksa, dengan sendirinya kebiasaan ini akan membuat Anda menjadi pribadi yang tangguh. Tetapi kalau Anda kemudian menjadi serung harus dibangunkan, kemudian guru harus marah baru pakai pakaian yang bagus, tertib. Pribadi semacam ini tentu dia butuh proses yang panjang. Pertama adalah proses membenahi dirinya, dia gagal. Nah ini, termasuk belajar di dalam media ini, secara virtual semacam ini. Seorang siswa yang baik, maka tentu pagi hari dia sudah bangun, dia sarapan, kemudian dia menyiapkan meja belajarnya. Nah ini. Jadi tidak harus kemudian ibu guru duduk tunggu dulu undang. Ternyata yang ada di kamera tadi ibu guru bilang layar kosong, dia tidak ada di situ. Nah ini sekali lagi bahwa hal-hal semacam ini kita berharap ada sebuah kesadaran dari para siswa, para guru. Nah ini, karena start awal itu menentukan langkah untuk start awal menentukan 1000 langkah ke depan. Nah ini, jadi kalau anak-anak mulai ikut MPLS saja, sudah malas, duduk dalam satu ruangan virtual ini berapa menit, sudah bosan keluar masuk. Ini gambaran tentang masa depan Anda. Tetapi hari ini Anda datang dengan sebuah kepastian untuk ingin merubah masa depan yang kelam. Dulu saya punya orang tua hidup susah kerja kebun di sana. Maka saat ini saya harus buat orang tua bangga. Nah inilah prinsip yang harus dipegang untuk anak-anak untuk menjadi pribadi yang hebat di kemudian hari. Visi yang kedua adalah mengembangkan sistem pengolahan kelembagaan yang akuntabel dengan didukung teknologi informasi yang dapat diakses oleh masyarakat. Anak-anak sekalian, bahwa ini adalah visi yayasan yang tentu menjadi tanggung jawab direktur menjabarkan visi ini sampai ke tingkat bawah. Guru dan siswa harus bisa merasakan atau juga mengalami apa yang menjadi kebijakan dari visi misi. Di dalamnya disebut tentang teknologi. Sebelum COVID ini ada, Pak Direktur ini punya komitmen besar untuk bagaimana menyiapkan lab-lab komputer sebagai sarana penunjang pembelajaran. Sampai pada 2-3 tahun terakhir saya catat, sudah ada 500-an lebih komputer yang tersebar di berbagai sekolah YPPK di kota dan kabupaten. Nah itu artinya apa? Mampu menerjemahkan visi dan misi yang dibuat. Tidak sekedar bahasa yang kemudian menjadi bunga-bunga untuk di anak-anak dengar, tapi itu harus dikonkretkan dalam pelayanan. Nah ini. Dan ini komitmen YPPK untuk terus membuat YPPK, sekolah YPPK menjadi sebuah yayasan yang mandiri untuk dia bisa terus bersaing dengan yayasan-yayasan lain atau juga oleh lembaga pendidikan lain. Kemudian poin yang berikut adalah memperluas akses layanan belajar sesuai kebutuhan masyarakat setiap jenjang. Nah saat ini kita hanya punya 3 sekolah di Kabupaten Jayapura, SD Bonaventura, SMP Bonaventura, SMA, dan kita berharap bahwa waktu yang akan datang
Barangkali dengan bertambahnya animo masyarakat, dia bisa dimungkinkan untuk bisa dibangunnya TK di sana. Atau juga bahkan perguruan tinggi Katolik juga hadir di sana. Di bawah naungan YPPK. Nah ini adalah visi besar kita, misi besar kita untuk bagaimana menjangkau pelayanan pendidikan di tanah Papua. Nah ini. Poin yang berikut adalah terselenggaranya tenaga pengajar yang bermutu di semua jenjang pendidikan tahun 2020-2021. Anak-anak sekalian, Pak Direktur ini punya komitmen besar terhadap penyediaan tenaga guru. Jadi tidak hanya berharap dropping tenaga dari pemerintah, tapi salah satu tugas adalah menyiapkan guru-guru profesional di bidangnya. Saat ini kita punya guru yayasan, punya guru kontrak, guru ASN. Guru kontrak itu 200-an lebih ya, setiap jenjang itu ada tersebar. Dan saya kira SMA sisi juga demikian. Bahwa juga selain juga tersedianya tenaga pengajar, tapi juga diikuti dibarengi dengan kesejahteraan. Dan ini adalah komitmen yayasan untuk kemudian terus memberi pelayanan yang maksimal kepada para guru kita. Oke, next. Lanjut. Nah, anak-anak sekalian, ini bisa lanjut saja. Tadi Pak Guru tadi sudah menjelaskan tentang siapa itu Francisca Assisi. Pak Direktur tidak ulangi. Coba lanjut, next saja. Oke, tadi juga sudah dijelaskan bagian ini, tapi Pak Direktur ingin memberi beberapa poin juga penting, menggarisbawahi apa yang tadi sudah dipaparkan terkait dengan pelindung YPPK, tapi juga pelindung SMA Assisi adalah Santo Franciscus dari Assisi. Nah ini tadi sudah dijelaskan bahwa dia berjuang untuk sebuah persaudaraan ya. Franciscus Assisi memandang alam lingkungan tetapi juga manusia adalah sebagai saudara. Kita di Papua menyebut hutan sagu adalah saudara mama. Franciscus juga demikian. Maka tanggung jawab kita adalah bagaimana memelihara ekosistem itu menjadi bagian yang menghidupi kita. Kita lihat di tanah Papua, orang-orang tua kita, titik-titik kita begitu menjaga dusun sagunya. Tetapi kemudian dirusak oleh kita generasi yang sekarang. Nah itu padahal itu apa? Punya alasan besar kenapa orang-orang tua kita, titik-titik kita kemudian tidak merusak atau menjual lahan-lahan yang tersedia. Nah itu. Bahwa persaudaraan itu penting. Persaudaraan itu harap tidak ada sebuah sekat. Tidak ada ini dari Oksibil, ini dari Wamena, ini dari Flores. Semua kita adalah saudara dalam Tuhan. Iya toh? Nah itu. Jadi ini penting bahwa tidak ada sebuah perbedaan yang tajam. Kita lihat bahwa Euro baru selesai atau Copa America baru selesai. Tetapi berbagai isu yang muncul di dalam sepak bola adalah munculnya isu rasisme. Nah ini harap bahwa hal-hal semacam ini tidak boleh terjadi ada dalam lingkungan pendidikan Katolik. Tuhan membuat kita itu berbeda, unik. Berbeda dari warna kulit, berbeda dari rambut keriting seperti saya. Tapi itu adalah buah keunikan yang Tuhan beri sebagai sesuatu yang harus kita jaga dan juga kita pelihara. Iya toh anak-anak ya. Jadi tidak ada nanti dalam pergaulan di sekolah, tidak ada muncul kelompok suku ini, kelompok yang ini. Dengan apalagi dengan kata-kata yang bersifat rasis. Atau memaki teman dengan binatang-binatang, menyebutkan binatang-binatang. Ini harap sekali bahwa hal-hal ini menjadi penting untuk anak-anak di SMA Sisi. Selama ini sekolahnya aman damai. Belum pernah Asisi itu berkelahi dengan sekolah lain. Belum pernah. Pak Direktur sudah mau 8 tahun belum pernah
berurusan dengan polisi menyelesaikan persoalan perkelahian, kemudian soal rasis atau juga berbagai hal yang bersifat menodai apa yang menjadi yang terjadi di sekolah-sekolah kita, terlebih aturan-aturan. Jadi anak-anak harap bisa dengar dan ini jaga baik ya. Semua kita yang ada di SMA Sisi itu adalah saudara. Coba semua, saudara ya. Saudara. Halo. Iya. Sekarang kau bilang begini, kau ikut saya. Kau omong di situ, kawan. Kau adalah saudara saya. Semua ikuti kata-kata saya. Kawan itu adalah saudara saya. Oke. Jadi ini penting. Karena di zaman sekarang ini, dunia digital yang sekarang ini, yang begitu cepat, sesuatu terjadi di belahan lain, kemudian muncul kita di tempat ini membuat ketersinggungan. Maka hal yang terpenting adalah kita harus yakin dan percaya bahwa hitam kulit, rambut keriting, yang putih ataupun yang apa adalah buah yang keunikan yang anugerah Tuhan berikan untuk kita. Jadi jangan sampai kita mempersoalkan apalagi memakai orang dengan bahasa-bahasa menyebut nama binatang. Kebiasaan-kebiasaan itu mulai hari ini dan seterusnya harus kita tinggalkan. Bisa ya? Iya, karena kita punya bisa, tapi kita punya kebiasaan main dengan teman, sepak kaki sudah langsung maki. Iya ya. Ini satu kebiasaan yang ada di dalam pergaulan kita, baik dewasa maupun kecil. Dan kita berharap bahwa kita mulai menghilangkan dengan penyebutan semacam itu. Nah ini. Jadi sekali lagi ini berapa nilai penting yang memang menjadi terus saya sebagai direktur memperjuangkan agar nilai-nilai ini memang harus hidup terpelihara di sekolah-sekolah YPPK. Mulai dari PAUD, TK, SD itu harus kemudian menjaga nilai-nilai ini. Berpusat pada doa. Nah ini misalnya berpusat pada doa itu tadi. Kita masuk mengawali proses belajar dengan doa. Jam 12 kita berhenti karena ada doa Angelus. Jam nanti ada liburan kita retret. Kemudian kita rekoleksi. Artinya apa? Memandang bahwa doa adalah hal yang memang sangat penting dan mutlak untuk kehidupan kita. Maka tentu bahwa untuk Anda yang belajar, tentu mau menjadi anak yang hebat harus ada keseimbangan antara doa dan juga bekerja dan belajar. Nah ini. Jangan sampai sudah COVID ini kemudian sudah kita tidak gereja, sekolah juga pemalas, berdoa juga semua tidak. Nah ini. Jadi ini hal penting yang harus kita terus perhatikan. Kemudian juga nilai-nilai yang lain yang nanti tadi sudah dijelaskan, tapi Pak Direktur mau mengambil berapa poin adalah soal nilai kejujuran. Yang berikut adalah nilai kejujuran ya. Kejujuran itu mahal. Kejujuran itu tidak bisa dibeli. Kejujuran itu harus berawal dari pribadi-pribadi kita. Pertama adalah jujur terhadap diri sendiri. Jujur terhadap orang tua dan juga siapa saja. Bentuknya seperti apa? Pertama misalkan ujian. Belajar untuk tidak menyontek. Nah ini. Sebuah sekolah Katolik diajarkan untuk harus memperhatikan nilai ini, kejujuran ini. Jangan dapat nilai 9, 10 ternyata nilai itu tidak bisa dipertanggungjawabkan karena lihat teman punya. Atau juga sekarang begitu mudah untuk copy paste. Lihat di internet, Pak Guru tidak ada cepat-cepat. Kejujuran juga dalam menggunakan uang jajan yang orang tua berikan. Uangnya sudah sekian, masih ada tapi sampai ke orang tua uangnya sudah habis.
Uang dipakai bayar SPP, kemudian dia pakai beli rokok. Nanti sampai ke rumah dia tipu lagi orang tua. Nah ini, apalagi anak-anak yang ada yang tinggal dengan orang tua wali atau tinggal sendiri. Ini banyak anak-anak SMA yang masuk itu ada yang hidupnya sendiri di kos, bikin pondok-pondok kecil. Itu silakan, tapi bahwa tentu kemudian itu tidak menghambat, menghalangi semangat untuk belajar. Nah ini ya, jadi nilai disiplin diri, nilai kejujuran itu adalah nilai yang memang harus kita tanamkan sejak sekarang ini. Disiplin diri itu tadi Bu Guru, Pak Direktur dulu perhatikan, Ibu Guru sudah menjelaskannya begitu banyak. Orang yang disiplin diri itu orang yang ciri-ciri orang yang sukses. Kalau Anda tidak belajar mulai disiplin dari sekarang, nanti ketika Anda kuliah, Anda tidak bisa mengatur pola hidup Anda. Saat tidak tahu jam berapa harus bangun kuliah, padahal ini keluyuran sampai tengah malam, pagi hari. Nah ini jadi mulai dari sekarang, biasakan untuk hidup disiplin. Disiplin dari bangun tidur, menyiapkan perangkat pergi sekolah, pulang juga demikian, atau juga tugas-tugas lain yang diberikan oleh Bapak Ibu Guru. Jadi ini adalah nilai-nilai penting yang tentu Pak Direktur menekankan ulang lagi supaya kemudian Anda pahami dengan baik dalam kehidupan, dalam pergaulan di SMA Sisi atau juga di tengah-tengah masyarakat lain. Nah ini, jadi anak-anak sekalian, Pak Direktur juga coba next bisa lanjut. Pak Direktur ingin menggunakan momen ini juga untuk menjelaskan beberapa kebijakan pemerintah terkait dengan belajar di tengah COVID-19. Bahwa pemerintah telah mengeluarkan panduan pembelajaran di masa COVID-19, termasuk dalam bentuk MPLS seperti ini adalah bagian dari kebijakan pemerintah. Jadi bukan kebijakan kepala sekolah atau para guru atau Pak Direktur yang memimpin yayasan, tapi ini adalah panduan penyelenggaraan pendidikan di masa COVID adalah turunan dari keputusan Presiden sampai kepada para menteri dan juga turun kepada gubernur wali kota yang memutuskan kita menyelenggarakan pendidikannya seperti apa. Nah ini, boleh next? Ya, jadi anak-anak boleh baca bahwa latar belakang penyelenggaraan pendidikan di masa COVID itu seperti ini ya, bahwa kita bisa menyelenggarakan pendidikan tatap muka apabila ada persetujuan dari pemerintah atau panitia COVID di masing-masing wilayah di Kabupaten Jayapura atau juga provinsi. Nah itu. Jadi lanjut saja dulu, boleh lewat saja. Ya, lewat ini dasar hukumnya. Jadi dasar hukum penyelenggaraan pendidikan tatap muka terbatas maupun juga terkait dengan belajar di rumah itu diatur oleh peraturan pemerintah sebagaimana ada di dalam tampilan ini. Oke, bisa lanjut. Lanjut terus ke bawah terus. Lanjut ya. Lanjut saja. Ya, lagi. Ya, ya coba ke atas sedikit. Yang satunya ya. Nomor satunya ya. Oke. Nah, anak-anak sekalian, mungkin barangkali kepala sekolah atau juga para guru sudah menjelaskan hal teknis terkait dengan model pembelajaran kita yang belajar di masa COVID ya. Yang pertama adalah penyelenggaraan pembelajaran PAUD di Dasmen atau juga termasuk SD, SMP, SMA itu sama pengaturan pembelajarannya sama. Yang pertama itu pembelajaran tatap muka terbatas
dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. Anak-anak dan juga pihak sekolah harus sudah mampu mengikuti menerapkan kebijakan yang dilakukan oleh pemerintah. Jadi pada gambar ini Anda lihat bagaimana kita mengatur jarak tempat duduk. Meja itu tidak bisa 2 orang. Satu meja, meja panjang, harus satu-satu. Nah, kalau Anda di rumah adalah harus juga bisa menyiapkan tempat belajar yang sedikit baik. Jangan sambil tidur di tempat tidur kemudian melakukan pembelajaran. Saya berharap semua mengambil posisi tempat duduk yang baik, yang sedikit membantu Anda untuk mengikuti proses belajar ya. Karena jangan sekali lagi, jangan berpikir bahwa ini dengan cara seperti ini berarti ini bukan belajar ini. Saat ini adalah rumah menjadi sekolah kedua. Di tengah angka COVID yang terus meningkat, maka tentu belajar dari rumah adalah sekolah kedua. Maka yang tadi Ibu Guru jelaskan soal menyiapkan belajar secara daring atau juga luring, itu sekali lagi harus menjadi perhatian dari anak-anak sekalian. Nah ini. Oke, next lanjut. Ya, ini untuk Bapak Ibu guru, termasuk juga anak-anak yang usia yang sebagaimana peraturan sudah bisa. Vaksinasi wajib bagi seluruh pendidik dan tenaga kependidikan. Pak Direktur belum tahu dari Ibu Kepala Sekolah, berapa persen guru yang sudah divaksin di SMA Sisi. Apakah dari Ibu Kepala Sekolah atau Pak Natalis bisa kasih tahu saya tentang berapa persen guru yang sudah divaksin? Halo? Ya, jadi Pak Natalis silakan. Berapa persen? 60%. 90. Oh, 90%. 9. Oke, terima kasih Pak Guru. Itu artinya masih ada 10% yang belum divaksinasi. Itu artinya bisa jadi sekolah punya alasan bahwa ada yang karena faktor usia di atas kepala 50 atau faktor kesehatan tertentu dia belum divaksin. Tapi harapannya adalah ketika sekolah tatap muka, maka semua dewan guru, pegawai, satpam, termasuk Pak Direktur, wajib vaksin. Anak-anak juga nanti saya mengikuti bahwa pemerintah sudah mau mengeluarkan peraturan tentang siswa juga harus divaksin. Barangkali dosisnya pasti berbeda. Nah ini pasti tujuannya adalah bagaimana menjaga diri kita agar kemudian kita terhindar dari penyakit atau juga virus COVID-19 ini. Nah ini jadi sekali lagi tentu terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah dan para Dewan Guru yang sudah juga mematuhi apa yang menjadi anjuran pemerintah untuk kita semua harus wajib vaksin. Karena tentu adalah menempatkan keselamatan di atas segala-galanya. Nah ini. Oke, next yang berikut. Orang tua, poin yang ketiga, orang tua wali peserta didik dapat memilih pembelajaran tatap muka terbatas atau pembelajaran jarak jauh. Nah ini, bahwa di tengah COVID-19 seperti ini, atau juga kalau kemudiannya angka COVID ini kemudian semakin menurun, dan oleh pemerintah sudah memperbolehkan kita melakukan tatap muka, tapi semuanya dikembalikan kepada orang tua. Apakah orang tua bersedia dan mau anak datang belajar di sekolah atau tetap melakukan pembelajaran secara virtual semacam ini, daring macam ini. Atau juga luring, pemberian tugas ya. Nah ini. Jadi ini adalah sekali lagi ini bagian yang harus ada koordinasi, komunikasi yang dibangun pihak sekolah dengan orang tua. Sedapat mungkin anak yang masuk belajar tatap muka itu mesti wajib membawa surat persetujuan dari orang tua. Nah ini.
Jadi kita tidak bisa memaksakan, besok kelas 1 semua masuk. Itu tentu dari sisi anjuran pemerintah itu harus kita perhatikan. Nah ini, jadi sekali lagi pihak sekolah, para guru hendaknya mampu berkolaborasi, bekerja sama dengan orang tua untuk juga memutuskan model pembelajaran yang bisa digunakan. Baik itu tatap muka konvensional terbatas atau juga adalah lewat daring maupun luring. Oke, next. Oke, penyediaan layanan pembelajaran online secara daring maupun luring juga ya. Jadi bahwa sekali lagi pada pihak sekolah itu juga memiliki sebuah tanggung jawab untuk menyiapkan fasilitas pembelajaran. Mulai dari penentuan aplikasi yang dapat digunakan, misalnya saat ini kita memilih Office 365. Yang pertama adalah harus dipastikan bahwa para guru, siswa memahami penggunaan aplikasi ini. Nah ini, kemudian bagaimana siswa yang kurang beruntung atau tidak mendapat akses fasilitas HP juga barangkali kuota. Nah, oleh pihak sekolah mesti memastikan cara lain yang tepat untuk bisa anak-anak tetap terpenuhi hak belajarnya. Oke, lanjut next. Yang kelima, pemerintah wajib melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembelajaran entah tatap muka terbatas maupun PJJ. Termasuk di dalamnya adalah lembaga YPPK, Pak Direktur memiliki tanggung jawab untuk memantau setiap hari sejauh mana pelaksanaan pembelajaran secara tatap muka maupun juga lewat virtual, daring maupun juga luring. Jadi ini tanggung jawab untuk yayasan tetap ikut memantau pelaksanaannya. Apabila ada hal yang tidak dilakukan sesuai dengan anjuran pemerintah, tentu pasti kita akan tegur. Atau kita membuat kebijakan terhadap pelarangan sejumlah hal yang memang melanggar aturan pemerintah. Nah ini, jadi ini hal yang sekali lagi untuk Bapak Ibu Kepala Sekolah dan teman-teman guru, mari kita menyiapkan hal-hal yang memang menjadi catatan-catatan penting untuk kita menyelenggarakan PJJ baik PJJ sendiri maupun juga tatap muka terbatas. Oke, next. Nah ini penting ini untuk anak-anak dan juga pihak sekolah. Jika ditemukan kasus terkonfirmasi COVID-19 di satuan pendidikan, maka pemerintah dan kepala satuan pendidikan wajib melakukan penanganan khusus yang diperlukan dan dapat memberhentikan sementara pembelajaran tatap muka terbatas di satuan pendidikan. Ini artinya apa? Ketika para guru pegawai atau warga belajar termasuk para siswa nanti ada tatap muka terbatas, kemudian ada yang terindikasi positif, maka dengan sendirinya kegiatan tatap muka harus dibatalkan dan dianjurkan untuk melakukan pembelajaran dari rumah. Ini wajib dipatuhi oleh kepala sekolah dan guru. Nah, ini karena itu tadi mengedepankan keselamatan warga belajar itu di atas segala-galanya. Nah ini. Jadi misalnya saat ini juga di lingkungan tempat kerja Pak Direktur ada yang positif. Maka dengan sendirinya saya juga belum masuk kerja. Menunggu untuk beberapa hari ke depan disterilkan dulu, kita mengikuti perkembangan baru bisa beraktivitas. Nah ini dengan sendirinya juga ada menjadi salah satu alasan kenapa pagi ini saya tidak tiba di SMA Sisi. Saya melakukannya dari rumah. Karena tentu mempertimbangkan itu tadi ada warga kita yang positif, maka tentu kita harus menjaga hal-hal yang kita tidak inginkan. Nah ini. Jadi sekali lagi tentu kita tidak berharap
bahwa ada guru atau pegawai yang kena, tapi kita doakan supaya semua warga belajar, semua kita itu sehat. Dan segera kemudian kita masuk melakukan pembelajaran secara normal. Oke, next. Yang ketujuh, jika satuan pendidikan belum dapat memenuhi ketentuan, maka penyelenggaraan pembelajaran pada satuan pendidikan mengacu pada PJJ sesuai ketentuan. Nah ini, artinya kalau tatap muka sudah dimungkinkan, tetapi pihak sekolah tidak mampu memenuhi ketentuan pemerintah, maka tentu kita masih tetap belajar seperti ini. Nah ini, jadi ini hal-hal yang tidak hanya menjadi perhatian anak-anak, tapi juga adalah perhatian dari pihak sekolah, Bapak Ibu guru di sekolah terkait dengan mematuhi aturan pemerintah tentang belajar di tengah COVID-19. Nah ini, oke, next. Yang poin 8. Jika terjadi lonjakan angka COVID-19 di wilayah maka pembelajaran tatap muka terbatas dapat diberhentikan. Ini tadi ya, Pak Direktur tadi sudah sampaikan. Bahwa jika di antara kita salah satu yang positif ketika sudah tatap muka, maka tentu akhirnya kita harus kembali belajar dari rumah. Selama waktu 14 hari atau bisa 12 hari. Itu kita belajar dari rumah. Nah ini. Oke, bisa lanjut next. Iya, lanjut aja. Nah ini ya, ringkasan dari penjelasan Pak Direktur terhadap berapa poin ini ada di sini. Anak-anak bisa baca? Bisa. Bisa ya? Ya. Bisa. Oke, jadi sekali lagi tentu kita diharapkan jangan sampai anak-anak di rumah tapi berkeliarannya sana sini. Nah ini harap kemudian bisa kita jaga diri, terlebih lagi untuk Kota Jayapura dan sekitarnya. Itu sudah ada keputusan dari Wali Kota Bupati terkait dengan pelarangan untuk kapal maupun juga penerbangan. Hingga akhir bulan saya kira bandara dan juga pelabuhan ditutup untuk umum. Itu artinya ada pembatasan aktivitas. Maka oleh para guru, aktivitas yang tidak terlalu mendesak juga nanti akan dilakukan dari rumah. Nah ini sekali lagi tujuannya adalah memastikan kita semua itu terhindar dari virus yang mematikan ini. Ini termasuk untuk anak-anak. Jadi pembelajaran dilaksanakan dengan pembelajaran tatap muka terbatas dan pembelajaran jarak jauh. Jamnya kita belajar dari jam berapa ke jam berapa itu adalah hal teknis yang akan dilakukan, diputuskan oleh kepala sekolah. Lewat jadwal pembelajaran. Nah ini. Dan diharapkan ya barangkali kita belajar tidak lebih dari jam 1 atau jam 12. Nah itu. Karena memang belajar di tengah situasi COVID yang memang sedang meningkat untuk wilayah Jayapura dan sekitarnya. Nah itu. Adanya pengawasan terhadap pelaksanaannya. Ini berapa poin ini tadi Pak Direktur sudah jelaskan. Saya berharap bahwa kita semua, para guru, kepala sekolah, para siswa, kita semua mematuhi apa yang sudah menjadi keputusan pemerintah. Tentu sekali lagi tujuannya adalah untuk menyelamatkan kita dari bahaya virus corona atau COVID-19. Nah ini. Oke, next. Ya. Jadi saya kira ini adalah gambar yang berikut adalah tayangan lebih banyak adalah gambar-gambar yang tentu sekali lagi adalah memperlihatkan tentang sebuah pembiasaan yang ada di sekolah-sekolah Katolik atau ada di Assisi. Pak Direktur biasa mengikuti pagi hari, duduk jam sekian sudah ada di ruang kelas,
dan doa dilakukan mulai dari ruang guru atau sudah ada petugas di sana. Nah itu. Jadi harap bahwa pembiasaan ini itu menjadi hal yang rutin kita lakukan setiap kali. Tujuannya adalah tadi, ketika kita terbiasa dengan doa pagi, disiplin diri, maka tentu harapannya Anda akan menjadi pribadi-pribadi yang hebat di kemudian hari. Nah itu. Dan ini adalah tanggung jawab lembaga YPPK, tanggung jawab pihak sekolah untuk terus memberi penguatan karakter, pendidikan nilai untuk mempersiapkan Anda menjadi generasi yang bermutu. Bermutu pengetahuannya tapi juga mutu imannya. Nah ini. Jadi ketika nanti ada doa-doa, rekoleksi, retret, Anda dibawa di luar dari sekolah, harap bahwa dilihat sebagai bagian dari tanggung jawab sekolah, menyiapkan Anda menjadi pribadi yang hebat. Next. Ya. Nah ini tadi ya bahwa tentu penjelasan dari Pak Guru tadi terkait Franciscus sampai pada Ibu Guru menjelaskan tentang disiplin. Inilah tergambar dari potret, foto-foto dokumentasi yang tentu adalah bagian dari yang pernah terjadi di sekolah. Ya baik tanggung jawab kita dalam menata lingkungan yang nyaman, indah, itu adalah juga bagian dari tugas kita. Nah itu. Termasuk di dalamnya adalah nanti ada kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh YPPK. Salah satu adalah misalnya biasa ada pramuka camping bersama tingkat SMA remaja. Atau juga dengan gabungan dengan SMP SMA satu kali. Nanti dari anak SMA sisi akan bertemu dengan Taruna Bakti, Taruna Dharma dalam berbagai kegiatan. Baik juga kegiatan yang OSIS tapi juga kegiatan-kegiatan kepramukaan atau kegiatan lain. Oke, next. Ya, ini tadi ya. Kalau kita belajar normal, pasti di SMA sisi juga sudah menyiapkan fasilitas pendukung, sehingga kemudian memastikan bahwa Anda itu memang datang tepat waktu. Disiplin diri sebagaimana tadi dijelaskan oleh Ibu Guru, ini adalah kunci dari sebuah keberhasilan. Anda menjadi hebat di kemudian hari tentu ditentukan oleh disiplin diri kerja belajar Anda saat ini. Nah ini. Jadi ini sekali lagi hal-hal yang tentu menjadi bagian yang akan dilakukan oleh sekolah dan yayasan dalam rangka menyiapkan Anda baik dari sisi keterampilan dan juga pengetahuan untuk menjadi pribadi yang hebat di kemudian hari. Iya, bahwa ada berbagai program unggulan yang ada di SMA Sisi, sebut saja dalam berapa tahun berturut-turut SMA Sisi itu tidak bisa dikalahkan oleh tim lain dari sisi basket putrinya yang hebat. Pak Direktur pernah memberi reward penghargaan untuk SMA Sisi terkait dengan juara 1 DBL yang berturut-turut ya. Itu hal luar biasa. Kemudian juga di bidang lain. Seperti tadi saya sebutkan baru 2 hari kemarin menjuarai juara 1 lomba perpustakaan dan juga bidang-bidang lainnya. Ini adalah sebuah kebanggaan untuk SMA Sisi. Tugas Pak Direktur adalah akan mendukung program-program sekolah terkait dengan pengembangan minat dan bakat dan juga spiritualitas dari para guru dan siswa. Nah ini. Jadi juga ada program terkait fisik yang nanti kita siapkan untuk tahun depan untuk SMA Sisi adalah gedungnya. Gedung yang nanti kita akan tambahkan dan juga barangkali komputer yang sekarang tersedia terbatas kita juga akan tentu akan mendukung program-program sekolah yang akan mengarah kepada bagaimana menyiapkan fasilitas yang mendukung proses belajar mengajar. Nah ini. Jadi sekali lagi untuk anak-anak sekalian, saya berharap bahwa bersama SMA Sisi Anda akan menjadi siswa yang hebat di kemudian hari. Jadi kepada anak-anak sekalian saya mau menyampaikan bahwa hari esok Anda tentu ditentukan oleh belajar Anda hari ini. Jadi ketika bermimpi untuk menjadi bupati di Pegunungan Bintang, bupati di Kabupaten Jayapura,
atau juga pejabat-pejabat lain, saya kira bahwa mimpi Anda ditentukan oleh cara belajar Anda hari ini. Jadi jangan membuat mimpi ketika Anda selesai kuliah. Itu sudah terlambat. Nah itu. Jadi sekali lagi, ini yang dapat saya sampaikan. Barangkali kalau nanti ada diskusi atau juga pertanyaan-pertanyaan dari anak-anak, nanti Pak Direktur berusaha untuk menjawabnya atau Ibu Kepala Sekolah. Saya kira ini yang dapat saya sampaikan bahwa ada sebuah moto kuno dalam bahasa Latin menyebutkan begini. Non school sed vitae discimus. Kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. Coba anak-anak semua bisa baca, saya dengar. Ya, Non-school science. Kita belajar bukan untuk sekolah, melainkan untuk hidup. iya. Bukan untuk hidup. Itu artinya apa? Kita belajar bukan hanya untuk mengejar angka-angka, tapi kita belajar untuk sebuah masa depan. Maka pengembangan bakat dan pribadi Anda, potensi Anda itu menjadi sangat penting. Belajar bisa di sekolah, belajar bisa di rumah, belajar bisa dengan siapa saja. Nah ini, jadi dan juga belajar bukan hanya karena ulangan, tapi memang belajar itu harus kita lakukan seumur hidup. Orang yang menyiapkan hidupnya dengan lebih banyak belajar, itu tentu orang yang punya pengetahuan yang lebih luas untuk kedepannya. Nah ini saya kira ini yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi kurang lebih saya menyampaikan permohonan maaf dan terima kasih kepada Ibu Kepala Sekolah, panitia PPDB yang sudah memberi saya kesempatan untuk bisa berjumpa dengan anak-anak siswa baru di SMA Sisi. Pak Direktur, ini secara maraton setiap hari, juga mungkin suara agak serak karena setiap hari bertemu dengan semua SMA Taruna Bakti kemarin, sebelumnya SMA Taruna Dharma, SMP Paulus dan lain-lainnya. Oleh karena itu sekali lagi mohon maaf kalau suara saya tidak jelas atau ditangkapnya kurang jelas seperti itu. Saya kira ini Pak Naftali saya kembalikan.